nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang paling mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung kualitas pembelajaran. Informasi-informasi tersebut dapat dilihat pada 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Survei karakter itu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan memperbaiki hasil belajar peserta didik. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Tahukah Anda perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional? Yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Sementara UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini diberlakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang keempat, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa secara acak dari setiap sekolah. Ini berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Yang keenam, salah satu komponen hasil belajar yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, asesmen kompetensi minimum memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Yang terakhir, metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. MSAT ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Nah, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Penasaran dengan penjelasan lebih lanjut tentang asesmen nasional? Tidak perlu khawatir, kita bisa mengikuti kok pembekalannya di SIM PKB. Kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita diberi waktu yang cukup kok untuk menyelesaikan pembekalan ini. Dapat ilmunya, dapat juga sertifikatnya. Ikuti cara-caranya seperti berikut ini.
belajar, tetap semangat. Sampai jumpa.